Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku senantiasa dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang benar. Saudara, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita berada di dalam Matius pasal 9, saudara. Ayat 1 sampai yang ke-8. Judulnya menyembuhkan orang lumpuh. Ya, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dan setelah naik ke atas perahu, dia menyeberang dan tiba di kotanya sendiri. Dan lihatlah mereka membawa kepadanya seorang lumpuh dan terbaring di tempat tidurnya. Dan Yesus setelah melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, nak. Kepadamu sudah diampunkan dosa-dosa." Dan lihatlah beberapa ahli kitab berbicara di antara mereka sendiri. Orang ini menghujat, dan Yesus setelah mengetahui pikiran mereka, dia berkata, "Mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Sebab manakah yang lebih mudah untuk mengatakan kepadamu sudah diampunkan dosa-dosamu, atau mengatakan bangkitlah dan berjalanlah? Namun supaya kamu dapat mengetahui bahwa Anak Manusia mempunyai otoritas di bumi untuk mengampuni dosa-dosa." Lalu dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangkitlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan setelah bangkit, pulanglah dia ke rumahnya. Dan kerumunan orang itu ketika melihatnya, takjublah mereka, dan mereka memuliakan Elohim yang telah memberikan otoritas seperti itu kepada manusia. Firman ini, saudara, menjelaskan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya. Dengan sepatah kata, Yesus melakukan mujizat. Mujizat dari mana, saudara? Ya, mujizat dari Yesus. Mujizat yang dimiliki, kuasa yang dimiliki oleh Yesus untuk melakukan mujizat dan menyembuhkan orang. Di dalam pembacaan kita ini bukan hanya menyembuhkan, tetapi di dalam bacaan ini, Yesus menjelaskan bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Kenapa, saudara? Hanya Tuhanlah yang berkuasa mengampuni dosa. Ini adalah ayat yang luar biasa bagi saudara. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mulai memikirkan hal-hal yang tidak benar dalam pikirannya. Oh, kok dia menghujat Elohim ya, dengan mengatakan mengampunkan dosa. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak mengerti siapa Yesus sebenarnya, saudaraku. Saya ingin berkata kepada saudara, apapun pergumulanmu saat ini, Yesus mampu menyembuhkan saudara. Jangan tinggalkan dia. Lalu yang berikutnya, Yesus mampu mengampuni dosa saudara. Seburuk apapun masa lalumu, ketika saudara datang kepada Yesus, dia mampu mengampuni saudaraku. Dia menyembuhkan orang lumpuh ini, kemudian dia mengampuni dosanya. Saya percaya, dia pun melakukan hal yang sama, sebab dia adalah Tuhan yang sama bagi saudara dan saya, dan juga yang dilakukan terhadap orang lumpuh yang diceritakan dalam Alkitab. Saudaraku, permasalahannya, adakah saudara datang kepada Tuhan? Hubungan kita kepada Tuhan perlu lebih erat lagi, saudaraku. Ibadah itu baik, tetapi jangan sampai kita hanya sebagai orang-orang yang beribadah hanya rutinitas, tanpa mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Hari ini, saudara, baru saja saya membaptis seorang ibu. Ya. Dan dia bercerita kepada saya bagaimana dia mengalami goncangan dalam hidupnya setelah suaminya dipanggil Tuhan. Ya, suaminya adalah orang yang luar biasa, saudara. Sehingga apapun yang ibu ini mau selalu ada. Tetapi ketika Tuhan memanggil suaminya, Tuhan mengizinkan goncangan itu, saudaraku. Wajar manusia mengalami namanya goncangan. Tetapi untung dia menemukan komunitas yang luar biasa. Saudaraku, saya ingin berkata, saudara, ketika saudara mengalami goncangan, masuk dalam komunitas yang tepat. Saudara bisa menyaksikan video-video saya ya, untuk saudara dikuatkan. Memang wajar manusia kita mengalami goncangan ketika ada badai. Tetapi saya ingin berkata kepada saudara bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Pertanyaannya, adakah saudara datang kepada Tuhan sungguh-sungguh sehingga dia mampu menolong saudara? Adakah saudara bertanya kepada Tuhan? Adakah saudara datang meminta pertolongan kepada dia, kepada Yesus? Saya yakin ketika saudara sungguh-sungguh, maka dia akan menjamah hidupmu. Dia akan memulihkan hidup saudara. Sebesar apapun goncangan.
yang saudara rasakan. Yakinlah bahwa bagi orang yang percaya kepada Yesus, tidak ada rencana yang gagal bagi saudara, bagi keluarga saudara, bagi anak-anak saudara, bagi istri saudara, bagi suami saudara. Mungkin saudara berkata, Pastor, tidak ada harapan. Tetap berseru kepada Yesus. Sebab ada waktu yang terbaik. Yesus menolong saudara. Kalau dia menyembuhkan orang lumpuh, mengampuni dosa orang ini, dia pun menyembuhkan, menolong saudara, bahkan mengampuni dosa saudaraku. Berseru kepada dia akan menolong. Silakan saudara share video-video ini untuk menolong saudara kita yang mungkin mengalami banyak pergumulan di luar sana. Ketika mereka melihat ada harapan bagi mereka. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa, diberkati setiap umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan hadir dalam hidup mereka, menolong dan memulihkan mereka. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup di dalam Yesus Kristus, mampu memulihkan mereka yang mengalami goncangan saat ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Ubahkan mereka, jamah mereka Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.